Halo Sobat Embaran Bacarita, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Hari ini spesial teman-teman, kita tidak di studio. Seperti yang kamu lihat latar belakang, kita berada di luar studio. Dan hari ini tepatnya kita sedang ada di Kodim 1803 Fakfak. Tentunya hari ini ada topik menarik yang akan kita bahas. Dan Bunga rasa ini topik yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda yang ada di Kabupaten Fakfak. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Izin Bapak, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mbak? Alhamdulillah sehat Luar biasa juga. ya. Harus sehat. Harus. Jadi teman-teman, hari ini Bunga sudah bersama dengan Dandim 1803 Fakfak. Bapak mungkin untuk lebih detailnya Bapak bisa perkenalan dulu kepada Sobat Embaran yang ada di rumah. Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu buat kita semua. Saya Wahlin Rahman, Letnan Kolonel Infanteri, saya Komandan Kodim 1803 Fakfak, yang alhamdulillah saat ini sudah menjabat kurang lebih 7 bulan. Luar biasa sekali Bapak. Baik, jadi hari ini topik kita tuh terkait penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2026 Bapak. Tapi sebelum kita masuk ke topik inti, Betul. ada 10 poin pertanyaan, kita mungkin lebih detail dulu ke latar belakang dan juga perjalanan karir Bapak. Oh iya. Boleh sedikit Bapak? Baik Mbak, terima kasih. Kalau dalam perjalanan karir saya sih sebenarnya mutar-mutar aja. Kebanyakan saya di Papua Mbak. Oke, baik. Papua Barat. Jadi saya sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Wahlin Rahman, pangkat saya Letnan Kolonel Infanteri. Kebetulan saya berdinas saya pertama kali itu adalah di waktu dulu itu masih Trikora. Trikora, oke. Ya, Trikora, saya di 752, Batalion 752. Kemudian setelah di batalion kami lama, tapi saya lebih lama lagi juga di Manokwari. Di Manokwari? Ya, di Manokwari waktu itu, karena kebetulan Batalion 752 mempunyai kompi terpisah. Jadi kami dipercayakan di Manokwari menjadi komandan peleton, komandan kompi. Gitu. Kemudian kami mutar-mutar juga Mbak di Papua aja. Kemudian kami sempat pindah ke Jawa. Sempat ke Jawa. Di Akmil. Jadi dosen di sana kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kami pindah lagi ke Kodam 18 Kasuari. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah berada di Fakfak. Itu sekilas saja. Baik. Bapak mohon maaf, saya dengar-dengar katanya istri Bapak asli Fakfak ya? Oh ya, kebetulan istri saya namanya Rabiah Tun Adwia. Biasa dipanggil dia. Kebetulan istri saya ini orang Fakfak memang, asli Fakfak. Kalau latar belakang keluarganya mereka ini Ugar. Ya, Ugar, ya. Mungkin sekilas seperti itu. Oke, luar biasa. Bapak, kita langsung saja masuk di poin inti. Bukan yakin ini adalah podcast yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda, terutama teman-teman yang memang punya cita-cita pengen bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat, terutama yang ada di Kabupaten Fakfak ya, mengabdi sendiri. Mungkin pertanyaan pertama Bapak, pendaftaran apa yang sedang dibuka pada saat ini? Apakah Bintara, Perwira, ataupun Tamtama? Oh, saat ini memang pendaftaran yaitu calon Bintara, iya juga ada. Kemudian Tamtama juga ada saat ini yang berlangsung. Baik. Ya. Untuk jadwal pendaftaran ya, tanggal pendaftaran itu dibuka kapan? Pendaftaran saat ini dibuka untuk Bintara PK tanggal 20 April sampai dengan 27 April 2026. Untuk Tamtama PK itu penutupan sampai dengan tanggal 2 Mei 2026. Dari sekarang sudah harus dipersiapkan baik untuk Bintara maupun Tamtama. Baik, mungkin bagi teman-teman anak-anak muda di Kabupaten Fakfak yang ingin bergabung, ingin juga ikut mendaftar, kira-kira tempatnya itu di mana untuk pendaftaran? Oh ya baik Mbak, karena kita di sini sudah ada Korem. Jadi untuk pendaftarannya saat ini kita di Korem 182 Jasira Unik. Tempatnya di Kiat. Kalau kita di Kabupaten Fakfak seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk pendaftaran apakah dikhususkan untuk orang asli Papua saja atau untuk pendatang juga? Kalau untuk pendaftaran semua Mbak, Semua. nggak ada bilang dari suku ini suku itu tidak. Oke, baik. Jadi orang asli Papua juga iya, bukan asli Papua juga iya. Yang berada di Kabupaten Fakfak ya khusus ya. Silahkan yang memenuhi syarat. Oke, bahas yang memenuhi syarat. Kira-kira persyaratan yang diperlukan untuk disiapkan atau untuk yang mereka siapkan untuk mendaftar?
Kalau persyaratan itu kan ada semua nanti kita cantumkan. Yang paling utama itu tinggi badan harus sesuai. Ya. Tinggi badan ada yang paling istimewa saat ini, yang dulunya 163 untuk tamtama, saat ini sudah dikurangi menjadi 158 cm. Kemudian untuk cabai itu masih tetap, yaitu 163, Mbak. Kemudian persyaratan lainnya tentunya administrasi. Yang paling utama, langkah awal pondasi untuk memasuki babak pertama dalam pendaftaran itu adalah administrasi yang harus kita lengkapi. Kemudian lain-lainnya itu ada nanti seleksinya, baik kesehatan, mental ideologi, maupun untuk jasmani dan lain-lain sebagainya. Itu harus sudah disiapkan dari sekarang. Dari sekarang. Oke, baik. Apakah selama ini Babinsa itu ikut andil dalam penyiapan anak-anak yang ingin berminat menjadi TNI Angkatan Darat? Oh iya Mbak, sangat-sangat sangat mempunyai peran yang sangat penting, mengkampanyekan baik di sekolah-sekolah maupun di kampung-kampung kepada masyarakat yang anak-anaknya mungkin sudah memenuhi syarat untuk bisa ikut mendaftar di Tentara Nasional Indonesia, Mbak. Oke, baik. Mungkin untuk lebih detailnya Bapak, apa saja persyaratan yang memenuhi kriteria agar bisa diterima atau memenuhi syarat nih dalam seleksi TNI Angkatan Darat? Itu tadi Pak ya Mbak yang saya sampaikan bahwa otomatis kan harus tinggi badan. Semua sudah ditentukan, tinggi badan tadi sudah disampaikan tadi pengurangan. 163 bisa menjadi sekarang 158. Itu adalah ya itu sudah sangat keringan yang luar biasa. Karena dulu kebanyakan tinggi badan tidak sesuai. Tapi dengan adanya pengurangan ini saya yakin dengan 158 itu sudah sangat memudahkan bagi adik-adik kita yang tinggi badannya tidak mencukupi, yang hanya sampai sebatas 158. Karena itu pondasinya Mbak, pondasi awal, dasar awal. Kalau tinggi badan tidak sesuai kan susah. Kemudian nanti masuk berikutnya administrasi berikutnya. Mungkin untuk tahap tes Bapak, jadi tes apa saja, seleksi apa saja yang akan mereka ikuti untuk menjadi TNI Angkatan Darat? Kalau seleksinya itu kan otomatis harus mendaftar online dulu Mbak ya. Daftar online sudah ada, nanti akan menunggu pemanggilan atau pengumuman. Yang pertama itu pasti administrasi yang harus melalui tahapan seleksi. Administrasi, kemudian ada lagi tes kesehatan, kemudian tes jasmani, psikologi, dan tes MI atau mental ideologi. Itu, Mbak. Ada namanya nanti tes daerah, kemudian lanjut lagi ke tes pusat. Tentunya harus disiapkan. Baik, Bu, mungkin terkait ada kan beberapa anak-anak muda kita yang mungkin tes tapi gugur. Nah, kira-kira kendala terbesar yang selama ini mereka hadapi atau kurang siap? Oh ya itu Mbak, yang paling utama kenapa adik-adik kita ini kebanyakan gugur, mayoritas itu karena yang pertama kurang menyiapkan diri sedini mungkin Mbak. Jadi bahasa apa ya, yang paling gampang itu tiba masa tiba akal. Nah itu. Jadi ketika baru mau mendaftar, baru menyiapkan diri. Padahal sebenarnya itu sudah terlambat. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita, setahun 2 tahun sudah harus kita persiapkan sedini mungkin. Karena kenapa? Menjadi anggota TNI itu, dan saya rasa bukan anggota TNI saja, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, Mbak. Artinya kita harus siapkan dari sekarang. Dan yang paling mayoritas yang banyak itu adalah di kesehatan. Kesehatan. Kemudian yang kedua di psikologi. Sekarang zaman udah canggih Mbak. Kalau untuk belajar psikologi semua sudah diuraikan semua di dalam media, YouTube, TikTok sudah ada semua sebenarnya. Tinggal mau atau tidak mau belajar gitu, mau melihat. Kemudian fisik ya harus memang disiapkan. Karena kita akan bertanding dari sekian banyak manusia, orang. Kalau misalnya kita tidak latihan sejauh-jauh sebelumnya, otomatis kita ketinggalan. Nah itu himbauan saya sih kepada seluruh anak-anak muda atau masyarakat selaku orang tua, ya harus memang disiapkan sini mungkin anak-anak. Itu Mbak, demikian. Pastinya support orang tua juga utama. Ya, itu faktor utama yang adalah orang tua. Karena sesungguhnya TNI ini sangat bagus Mbak. Gratis kok. Nggak ada bayar-membayar, nggak ada. Tidak ada. Siapa bilang, oh ada harus bayar sekian, nggak ada Mbak. Itu hoax, nggak ada. Oke, baik. Mungkin bagaimana pendapat Bapak sendiri terkait pelaksanaan seleksi untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat? Ini pendapat pribadi, opini.
Kalau pendapat saya untuk seleksi penerimaan prajurit TNI AD selama ini cukup baik dan selektif. Makanya tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita ada yang beranggapan bahwa ada yang ngomong dibayar, padahal sebenarnya tidak. Iya. Tidak ada pembayaran, tidak dipungut biaya. Dari pimpinan atas kita, mulai dari Panglima TNI, turun Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 18 Kasuari, selalu menginstruksikan pada kita semua jajaran bahwa pendaftaran TNI itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang menjanjikan itu adalah oknum-oknum, dan sekarang juga sudah dibuka, dilaporkan. Kalau ada yang seperti itu, dilaporkan saja. Kalau ada yang meminta-minta uang, bahwa menjanjikan akan memuruskan, dilaporkan saja. Itu hoax, tidak ada seperti itu, oknum. Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin demikian, Mbak ya. Ya, mungkin selanjutnya pesan-pesan Bapak terhadap anak muda dari Kabupaten Fafak, terutama yang punya minat untuk bergabung dalam menjadi prajurit ya, TNI Angkatan Darat. Baik Mbak, pesan saya kepada adik-adik yang ada di Kabupaten Fafak yang masih mempunyai kesempatan, umur masih menjangkau, mari lebih semangat lagi, karena sesungguhnya penerimaan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu banyak. Tapi saat ini adalah TNI yang sangat membutuhkan, yang hampir tiap tahun itu sebanyak 3 kali ya. 3 kali. Mudah-mudahan saya tidak salah, 3 kali. Dan saya berharap juga kepada adik sekalian yang mempunyai cita-cita menjadi anggota TNI, mari siapkan sedini mungkin. Jauh-jauh sebelumnya kita siapkan. Kita ada di Kodim, ada, kemudian ada juga Koramil, ada Babinsa. Mari kita sama-sama, mari kita juga siap untuk melatih. Mbak, datang aja di Kodim. Kami siap, terbuka untuk melatih adik-adik sekalian, untuk mengajarkan rangkaian tes demi tes yang harus dilaksanakan atau dilalui nantinya. Demikian, Mbak. Baik, siap. Oke, mungkin Bapak sekian. Terima kasih untuk penyampaian yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat juga untuk anak-anak muda, terutama teman-teman yang ingin bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun seterusnya. Dan semoga apa yang mereka impikan untuk bergabung dalam bagian menjadi TNI Angkatan Darat tercapai. Amin. Baik, terima kasih Mbak. Siap Bapak. Sehat selalu buat kita semua. Pastinya untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi TNI Angkatan Darat ya, entah itu tahun ini atau tahun depan, pesan yang tadi Bapak sampaikan bahwa fisik itu utama ya Bapak. Sudah dilatih dari jauh-jauh hari, dan pastinya juga teman-teman jangan lupa berdoa, siapkan doa dalam setiap kegiatan kalian. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Sangat bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Teman-teman terus pantau media kami, Embaran Media, entah itu di TikTok, YouTube, Instagram, ataupun Facebook, karena kami akan terus mengupload video-video menarik dan juga konten-konten terkait anak muda yang ada di Kabupaten Fafak. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.